Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Walaupun di dalam ibadah hari Minggu ini kita tidak bisa bersama-sama di gereja, namun kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk dapat diterangi oleh Allah sehingga firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan dan kami sembah, kami agungkan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Engkau ada bersama-sama dengan kami hari ini. Dan pemberitaan firman-Mu akan disampaikan. Karena itu mari Engkau pimpin dan sertai kami, tuntun kami di dalam pemberitaan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menguasai, mengingatkan, dan menuntun kami, agar kami dapat belajar dari firman-Mu. Berkati kami semua, berkati seluruh jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan firman Tuhan hari Minggu ini, saya akan ajak saudara untuk memperhatikan satu bagian pembacaan dari kitab Wahyu, pasal yang ketiga. Kita baca mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan hari ini bertemakan firman Allah, sumber kemenangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini semua orang, baik orang percaya maupun orang yang di luar kita, orang-orang yang di luar kekristenan, sedang juga berhadapan
dengan pergumulan dan tantangan-tantangan kehidupan yang disebabkan oleh wabah pandemik COVID-19 yang sama-sama kita ketahui telah mempengaruhi dan memberi dampak yang begitu luas dalam kualitas kehidupan manusia. Entah sudah berapa banyak korban di dunia ini, namun yang jelas bahwa dampak dari pandemik ini menggerogoti, menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Saudara, dalam situasi yang seperti ini, di dalam pengaruh dan dampak yang begitu kuat, tentu hal-hal seperti itu akan menciptakan kekhawatiran, menciptakan keresahan, menciptakan kegelisahan. Kita melihat di dalam lapangan kehidupan, banyak orang yang kemudian tidak dapat bekerja dengan baik, penghasilan mereka tidak dapat mereka dapatkan lagi. Ada banyak sekali pekerja-pekerja yang dirumahkan, sehingga saudara, situasi ini membuat orang semakin gelisah dalam menghadapi hidup. Dan biasanya dalam tantangan pergumulan hidup seperti ini, seringkali muncul hal-hal, godaan-godaan yang mempengaruhi, yang memprovokasi kehidupan anak-anak Tuhan untuk tidak lagi memperhatikan firman karena didorong oleh keinginan, didorong oleh semangat, didorong oleh hawa nafsu yang diprovokasi oleh keadaan-keadaan di sekitar kita untuk mengambil jalan pintas, untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, untuk mengambil keputusan-keputusan yang mungkin selama ini adalah sebuah keputusan yang jauh dari pikiran kita. Namun karena tekanan kekhawatiran, tekanan kegelisahan, hal-hal seperti itu muncul dalam diri kita. Ini kita tidak bisa pungkiri, kadang-kadang itu terjadi dalam diri kita. Namun pada sisi yang lain, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya dituntut untuk dapat terus hidup di dalam sikap yang berkenan kepada Allah. Dituntut untuk membangun integritas kekristenan. Dituntut untuk senantiasa menjadi teladan, menjadi terang, membawa kebenaran-kebenaran firman Allah di dalam seluruh praktek kehidupan kita. Di dalam kondisi yang tarik-menarik antara kegelisahan, kekhawatiran, dan tuntutan untuk hidup berkenan, saya yakin bahwa kehidupan kita mengalami pergumulan. Itu mengalami sebuah situasi yang terus ada di dalam kondisi tarik-menarik yang kadang-kadang membuat kita tidak dapat membangun sebuah kemantapan hidup kekristenan seperti yang dikehendaki Tuhan. Pada satu sisi kita ingin hidup berkenan, tapi pada sisi yang lain kita menyadari bahwa kekuatan kita menghadapi situasi yang berat itu sangat terbatas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita merasa bahwa hari-hari ini kita mengalami sebuah kondisi di mana kekuatan, kapasitas, keuletan, kesungguhan kita untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan seakan-akan semakin terkikis. Mari kita dengarkan
apa yang kemudian firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang kita alami hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 13 ini adalah sebuah bagian dari surat yang ditulis di dalam kitab Wahyu kepada salah satu jemaat yang disebut di dalam ayat Alkitab kita ini dengan sebutan jemaat di Philadelphia. Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Saudara, sebagaimana tulisan Yohanes kepada jemaat di Philadelphia ini, ada beberapa nasihat firman Tuhan yang menurut saya penting untuk kemudian kita perhatikan ulang, kita renungkan kembali, kita beri perhatian dalam rangka bagaimana kita dapat mengantisipasi, menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini, ketika kita merasa bahwa kapasitas kita, kekuatan kita semakin terbatas menghadapi pergumulan hidup yang berat ini. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan. Ada beberapa catatan penting yang perlu untuk kita renungkan melalui pembacaan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 ini. Saudara, apa yang sebenarnya perlu untuk kemudian kita perhatikan? Apa hal penting yang kemudian perlu kita taruh dalam diri kita? Berdasarkan refleksi pembacaan dari surat Yohanes kepada jemaat di Philadelphia ini. Yang pertama, Saudara, agar kehidupan kita ini tetap solid, tetap kuat, tetap mampu menghadapi tantangan kehidupan yang datang menghantam diri kita. Firman Allah mengajarkan kepada kita yang pertama adalah untuk tetap membangun sebuah pemahaman di dalam diri kita, untuk tetap mengingatkan diri kita, untuk kita tetap sadar bahwa Allah adalah pribadi yang tahu, yang mengenal diri kita, dan senantiasa mau bersama-sama dengan kita. Situasi kondisi dari jemaat Philadelphia yang digambarkan sebagai sebuah jemaat yang ada di dalam keterbatasan kapasitas membuat Allah lewat Rasul Yohanes memberi perhatian kepada jemaat ini. Dan hal pertama yang kemudian ingin diingatkan kepada jemaat di Philadelphia, dan saya yakin hari ini firman itu ingin disampaikan kepada kita, bahwa Allah selalu tahu, selalu memahami, selalu mengerti kondisi kehidupan kita, dan tidak akan pernah meninggalkan diri kita berjalan sendiri. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa." Allah ingin menegaskan hal ini, bahwa kondisi keterbatasan, keadaan yang dihadapi umatnya bukanlah sebuah kondisi yang terlepas dari perhatian Allah.
kondisi yang terjadi dan sekarang sedang menghantam kehidupan anak-anak Tuhan bukanlah sebuah kondisi yang hilang dari perhatian Tuhan. Bukanlah sebuah kondisi yang hilang dari mata Allah. Allah tahu, Allah mengerti, Allah memahami. Kata tahu di situ, saudara, ingin menunjukkan bahwa bukan sekedar Allah lihat, Allah menyaksikan, tetapi Allah mengerti, Allah memahami kalau kehidupan anak-anaknya itu memiliki keterbatasan dalam menghadapi tantangan, menghadapi percobaan, menghadapi pergumulan. Allah tahu itu. Dan kalau hari ini banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan sedang ada dalam keterbatasan, saya yakin Allah tahu itu. Allah mengerti hal itu. Allah tahu seberapa besar kekuatan kita. Nah, apa hal penting yang kemudian perlu kita pahami di dalam kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu tidak tersembunyi di mata Allah? Bahwa segala kondisi kapasitas kehidupan kita adalah sesuatu yang terbuka di hadapan Tuhan. Konsekuensi penting yang ingin disampaikan oleh Allah melalui Rasul Yohanes di dalam ayat ini adalah bahwa kehidupan umat Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Hal ini penting, saudara. Hal ini sangat penting. Kalau seorang anak Tuhan sudah merasa bahwa dirinya ditinggalkan oleh Allah, itu memiliki dampak psikologis yang tidak sederhana. Mereka yang merasa ditinggalkan, mereka yang merasa dibuang, mereka yang merasa teralienasi, mereka yang merasa sudah dilupakan, cenderung memiliki sebuah mental kehidupan yang tidak baik, yang destruktif, yang menghancurkan, yang membuat seseorang tidak memiliki kesanggupan, kemauan, kesungguhan untuk melanjutkan pertandingan imannya. Kenapa? Dia merasa ditinggalkan. Dia merasa bahwa aku tidak lagi punya teman. Dia merasa kecewa. Dan kalau orang sudah ada di dalam sebuah kekecewaan, dia dapat kehilangan keyakinan, kepercayaan, kesungguhan, integritas. Saudara bisa membaca di dalam Injil ketika Yohanes Pembaptis merasa dia ditinggalkan oleh Yesus. Lalu kemudian mengirim 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Tanyakan kepada dia, apakah engkau yang kami nantikan atau kami harus menanti orang lain? Padahal Yohanes Pembaptis dulu yang memproklamasikan, inilah anak domba Allah yang menyelamatkan dunia. Tetapi ketika dia di penjara, dia merasa sendiri, dia merasa ditinggalkan. Apa yang ia ungkapkan tadi itu kemudian tidak lagi berlaku dalam hidupnya. Dia mulai ragu kepada Yesus. Dan kemudian dia mengutus 2 muridnya untuk bertanya, apakah engkau memang Mesias atau kami harus menantikan yang lain? Saudara, Allah perlu menegaskan hal ini kepada jemaat di Philadelphia. Dan hari ini Tuhan ingin tegaskan kepada kita. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala keterbatasanmu. Aku tahu segala kelelahanmu. Aku tahu segala kekhawatiranmu. Aku tahu bahwa engkau sudah terbatas dalam menghadapi tantangan hidup ini. Saudara, taruh itu dalam hatimu. Taruh itu di dalam pikiran kita. Bahwa aku tidak sendiri. Aku tidak sendiri. Tuhan bersama-sama dengan aku. Janjinya bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman adalah ya dan amin. Dan ini dibuktikan Tuhan melalui firman-Nya kepada jemaat di Philadelphia dan hari ini kepada kita. Saudara yang sedang menghadapi situasi-situasi berat hari ini, jangan pernah merasa bahwa engkau sendiri. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Yakinlah Dia bersama-sama dengan engkau. Dan saya percaya kalau kita punya keyakinan ini,
kita punya kemantapan untuk terus berjalan. Kenapa? Karena aku disertai oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, hal yang memungkinkan dan memampukan kita untuk terus kuat, untuk terus mampu menghadapi tantangan kehidupan kita, sehingga pergumulan tantangan itu tidak menggerogoti keyakinan kita, sehingga membuat kita tidak lagi mempertahankan hidup yang berkenan kepada Allah, adalah dengan cara yang kedua, memelihara dan menuruti firman Allah. Hal kedua yang memampukan kita agar kehidupan kita tidak tergerogoti oleh dampak-dampak buruk, hari-hari pencobaan, pergumulan-pergumulan berat, adalah dengan tetap memelihara, menuruti firman Allah. Di dalam ayat yang ke-8, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10, saudara akan mendapatkan satu pesan penting yang ingin ditegaskan oleh Allah kepada jemaat di Philadelphia yang membuat nanti Allah bekerja atas hidup mereka. Apakah itu? Yaitu sikap yang memelihara, yang menuruti firman Allah. Ayat 8 tadi katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, yang kedua adalah tetap memelihara firman Tuhan. Tetap menurut kepada firman Allah dan mengambil sikap untuk tidak menyangkal firman-Nya. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini, wujud penyangkalan firman mungkin tidak secara verbal kita katakan bahwa saya tidak percaya kepada Allah. Tapi seringkali penyangkalan-penyangkalan firman itu ada di dalam tataran praktek, dalam tataran praktis. Kapan itu terjadi? Ketika kita sudah merasa terbatas, sudah merasa terhimpit, sudah merasa khawatir, dan itu betul-betul menguasai. Kadang-kadang iblis bisa menawarkan godaan, menawarkan alternatif-alternatif yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Saudara lihat bagaimana iblis masuk di dalam pencobaan Yesus di padang gurun. Ketika ada sebuah kondisi di mana Yesus merasa lapar, iblis masuk menawarkan sebuah alternatif pilihan. Iblis ingin merusak, ingin menghancurkan pilihan-pilihan ketetapan yang ada dalam diri Yesus. Hal yang sama bisa terjadi dalam diri kita. Hal yang sama juga terjadi di jemaat Philadelphia. Kata tidak menyangkal itu menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada sebuah tusukan ke dalam kehidupan mereka yang mencoba menghantam kehidupan iman mereka. Namun jemaat, sekalipun di dalam keterbatasan mereka, sekalipun mereka dalam sebuah kondisi yang tidak berlebih, terbatas, mereka tetap menuruti firman Allah. Mereka mengambil sebuah pilihan yang tidak mudah. Karena pilihan yang mudah itu adalah ya apa yang membuat kita nyaman hari ini, itu pilihan yang mudah. Kita lapar, kita pengen cepat dapat sesuatu untuk mengatasi rasa lapar kita. Kita tidak punya uang, kita pengen cepat mencari pilihan-pilihan, jalan-jalan yang membuat kita cepat dapat uang. Dan kadang-kadang orang tidak lagi peduli apa yang ia lakukan. Apakah itu sesuai firman Tuhan atau tidak, orang tidak lagi peduli. Sehingga yang penting bagi dia adalah bagaimana itu saya dapatkan, bagaimana itu saya raih, bagaimana itu saya capai, bagaimana saya bisa mendapatkannya. Tantangan-tantangan, pergumulan itu bisa memprovokasi kita untuk kita mengambil pilihan-pilihan yang tidak benar. Namun, sikap dari orang-orang yang menuruti firman Tuhan tidak akan pernah mudah dirusak oleh godaan-godaan dan situasi itu.
Dia tidak mengambil sebuah pilihan yang membuat dia bisa menyangkal kebenaran firman yang selama ini ia yakini. Saudara, pilihan ini adalah pilihan yang tidak populer. Dunia akan menganggap engkau orang bodoh. Dunia akan menganggap engkau sebagai orang yang tidak waras. Karena dalam kondisi seperti ini, kita masih berusaha untuk menjaga hidup benar. Mereka yang terbiasa hidup di dalam ketidakbenaran akan berkata, zaman gini, hari gini, masih hidup sok saleh, sok suci. Hal-hal seperti itu bisa datang kepada kita. Tuduhan-tuduhan seperti itu bisa datang kepada kita. Apa yang bisa membuat kita bertahan? Keyakinan kita kepada firman itu. Firman Allah yang tidak hanya sekedar didengar, namun terus kita praktekkan menjadi bagian dari kehidupan kita, akan bekerja pada waktunya untuk mengingatkan kita untuk selalu hidup di dalam firman. Firman menjadi dasar, firman menjadi hal penting di dalam cara kita mengambil sebuah keputusan. Firman menjadi dasar pertimbangan yang paling utama dalam kita mengambil setiap keputusan-keputusan hidup kita. Apakah engkau sedang ada di dalam sebuah kebimbangan dalam menghadapi hidup ini? Tetap jaga firman itu. Tetap jaga firman itu. Biarkan firman itu tetap bekerja. Turuti kebenaran firman Allah. Walaupun itu tidak populer. Walaupun karena kebenaran firman itu hari ini, apa yang sebenarnya mungkin kita bisa raih, tidak dapat kita raih. Hanya karena kebenaran itu. Saudara, proses untuk membangun hidup yang benar di hadapan Tuhan memang tidak instan. Memang tidak akan segera dengan cepat menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi percayalah, ketika engkau hidup di dalam firman, menuruti perkataan firman, engkau sedang membangun sebuah rumah yang kuat. Sebuah bangunan yang kokoh, sehingga ketika badai, hujan, banjir itu datang, rumah itu tidak hancur. Karena apa? Didirikan di atas batu, didirikan di atas sebuah proses hidup yang mendasarkan kepada dasar yang benar. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Allah. Ketika badai datang, ketika hujan datang, ketika banjir datang, rumah itu akan tetap kuat. Karena apa? Didirikan di atas batu, didirikan di atas dasar yang benar, yaitu firman Allah. Firman ini juga yang membuat jemaat di Philadelphia tetap kuat, tetap mampu, tetap bertahan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, saudara, hal yang membuat seseorang itu dapat tetap bertahan menghadapi hidup, dapat tetap kuat menghadapi pergumulan, adalah ketika seseorang membangun kehidupan firman di dalam ketekunan. Tidak cukup hanya sekedar menuruti firman Tuhan sekali. Tidak hanya sekedar menuruti firman Tuhan 2 kali. Tetapi harus konsisten. Terus menerus. Tekun. Terus menerus melakukan firman. Nah, apa yang kemudian membuat kita bisa terus? Apa yang membuat kita bisa konsisten? Apa yang bisa membuat kita tetap bertahan melakukan firman Tuhan? Sikap yang terus memiliki pengharapan atau penantian akan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Nah, perhatikan kata itu, saudara. Kata ketekunan itu berhubungan dengan sikap pengharapan. Sikap untuk terus menantikan. Pengharapan demi pengharapan yang terus dibangun dalam diri kita, pada gilirannya akan menghasilkan sebuah konsistensi. Karena pengharapan itu hidup, karena masa depan itu hidup, karena penantian itu terus ada, membuat kita stabil, membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap bertahan, membuat kita tetap berjalan. Karena apa? Kita percaya bahwa masa depan itu ada. Kita percaya bahwa Tuhan akan datang. Kita percaya pada waktunya mahkota itu akan tiba. Penantian akan Tuhan
membuat kita terus dapat konsisten. Ayat di dalam firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka yang terus punya pengharapan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru ini yang membuat dia mampu konsisten hidup di dalam kebenaran firman Allah. Inilah hal yang ketiga, saudara. Konsisten, tekun. Karena apa? Menantikan Tuhan. Punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kalau kehidupan kita sudah kehilangan pengharapan, kita tidak akan dapat lagi bertahan. Kalau pengharapan di dalam diri kita sudah mulai hancur, sudah mulai terkikis, kita tidak akan pernah bisa konsisten. Bagian lain dalam surat Ibrani dikatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat yang membuat hidup kita, jiwa kita aman. Bagaikan jangkar yang membuat sebuah kapal tidak hanyut dibawa oleh gelombang. Karena ada jangkar, ada sauh yang begitu kuat. Dan apakah sauh? Apakah jangkar itu? Pengharapan. Penantian kita kepada Allah. Bahwa Allah akan datang. Bahwa ada mahkota. Bahwa ada kemenangan. Bahwa ada janji Allah yang Ia akan berikan kepada kita. Membuat kita terus konsisten. Membuat kita terus kuat. Membuat kita terus mampu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika tiga hal itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, ada tiga hal penting juga yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Apakah itu? Yang pertama, orang yang melakukan kebenaran firman Allah tadi, dia akan melihat bahwa Tuhan akan berkarya, bekerja baginya, membuka pintu bagi kehidupan anak-anak Tuhan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Tuhan mengerti apa yang dikerjakan oleh umatnya. Tuhan menilai apa yang dikerjakan oleh umatnya. Dan itulah yang menjadi dasar mengapa Tuhan mau membuka jalan bagi kehidupan umatnya. Saudara, jangan pernah merasa rugi untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Jangan pernah merasa rugi untuk mengerjakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Ada waktunya, ada saatnya. Tuhan akan bekerja, Tuhan berkarya. Karena semua itu tidak luput dari perhatian Tuhan. Kalau Dia sudah buka pintu, Dia sudah buka jalan, maka tidak akan ada yang dapat menutupnya. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan bekerjakan. Tuhan akan melakukan. Tuhan akan mengerjakan sesuatu itu bagi kita yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya. Yang kedua, dikatakan Tuhan akan memelihara engkau di dalam masa-masa pencobaan. Di dalam ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka aku juga akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, ketaatanmu kepada firman, itu juga akan yang menjadi dasar bagi Tuhan untuk melindungi engkau. Aku juga akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Berkat yang kedua, selain Tuhan membuka jalan, ada perlindungan, ada pemeliharaan dari Allah. Dan yang ketiga dikatakan, kita akan menerima mahkota kehidupan. Ketika kita tetap bertahan, ketika kita tetap sungguh-sungguh, ketika kita tetap konsisten, firman Allah katakan ayat 11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap pegang firman Tuhan. Jangan pernah merasa sendiri, dan tetaplah konsisten hidup dalam ketekunan dalam melakukan firman Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan akan bekerja dalam dirimu.
Dia akan membuka jalan, Dia akan membuka pintu, Dia akan melakukan karya perlindungan pemeliharaannya atasmu, dan mahkotamu tidak akan hilang. Biarkanlah Dia bekerja terus dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah. Kalau engkau merasa terbatas, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, kami terbatas. Kami sudah mulai lemah. Kami sudah merasa tidak berdaya. Katakan kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hidup kita. Dan Tuhan mengerti kehidupan kita. Kalau engkau tetap bersungguh-sungguh, tetap mau melakukan di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakmampuanmu, engkau tetap menjaga firman itu di tengah-tengah ketidakmampuanmu, Tuhan akan bekerja pada waktunya untuk menolong engkau, untuk membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian untuk menghadapi tantangan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami akui bahwa kami terbatas. Kami akui bahwa kami lemah. Kami akui bahwa kami tidak berdaya menghadapi pergumulan-pergumulan ini. Tapi kami rindu untuk tetap berpegang pada firman-Mu. Kami rindu untuk tetap melakukan firman-Mu. Dan kami mau kiranya Engkau sendiri yang berkarya dan bekerja dalam diri kami. Ya Tuhan, pimpinlah. Tuntunlah kehidupan kami, anak-anak-Mu, untuk senantiasa diberi kekuatan, diberi kemampuan melakukan firman-Mu, bertahan sampai akhir, dan kami akan melihat kuasa-Mu akan dinyatakan. Kami akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka ada di dalam kesulitan, buka jalan atas hidup mereka. Berikan perlindungan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu buat mereka. Biarlah mereka melihat kesaksian yang indah yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Kami sebentar juga akan menutup ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menuntun kami, dan membawa kami hidup dalam kemenangan dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah atas setiap kehidupan saudara, Bapak, Ibu semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau, Tuhan memberikan kepadamu kemenangan demi kemenangan yang Dia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya.